Bab 1552. Aku tidak akan kabur. Kekuatan aturan hukum bencana tidak berhenti, dan langsung mengejar ke arah Belatimu. Kali ini, Belatimu tidak memilih untuk melawan dengan Pasca. Karena dia tahu, dia tidak tahan dengan kekuatan aturan hukum bencana. Melihat Belatimu melarikan diri, ekspresi Yakunan menjadi sangat suram. Setelah beberapa saat, dia menoleh melihat Mile yang terbaring tak bergerak di tanah. Yakunan sedikit mengernyit, orang ini tidak benar-benar mati, kan? Yakunan berjalan dengan cepat ke arah Mile, dia melihat Mile masih tidak bergerak. Yakunan menendang Mile, jangan pura-pura mati. Mile tetap tidak bergerak. Yakunan membuka telapak tangannya, guntur dewa muncul di tangannya. Pada saat ini, Mile langsung terduduk, dia tersenyum mengejek, bagaimana kamu tahu aku belum mati? Yakunan menyimpan guntur dewa, tanpa ekspresi, aku tidak pernah menyangka garis darah kamu adalah garis darah abadi dari klan Kaisar Abadi. Garis darah abadi. Dengan pisau tadi, Mile pasti akan mati, tetapi garis darah abad secara paksa menyelamatkannya kembali. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia sebelumnya juga berpikir dia akan mati. Baru setelah garis darah abadi mulai memulihkan tubuhnya, dia teringat bahwa dia memiliki garis darah abadi. Jika bukan karena garis darah abadi kali ini, dia benar-benar akan mati. Seolah memikirkan sesuatu, Mile tiba-tiba bertanya, Yakunan, aku memiliki garis darah abadi, apakah itu berarti aku bisa menyulitkan wanita itu sampai mati? Yakunan menatap Mile dengan dingin, apa kamu sedang bermimpi? Mile sedikit mengernyit, tidak bisa. Yakunan berkata, barusan jika dia menyerang lagi, kamu akan segera musnah. Garis darah abadimu meskipun menentang langit, tetapi bukan tidak terkalahkan, selama kekuatannya cukup kuat, maka bisa membunuhmu dengan satu pukulan sebelum kamu pulih. Mile mengangguk, aku mengerti. Saat mengatakan itu, dia menoleh melihat ke ujung langit, kekuatan aturan hukum yang kamu keluarkan barusan, apakah bisa membunuhnya? Yakunan menggelengkan kepala, tidak, kita hanya bisa memaksanya pergi untuk sementara. Dia akan segera mengejarku, dan setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mile memandang Yakunan, kamu menggunakan kekuatan aturan hukum bencana untuk membantuku, kamu akan dihukum oleh Aula Dewa Alam Semesta, kan? Yakunan tanpa ekspresi, itu urusanku. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile, aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku hanya kesal dengan wanita itu, jangan terlalu banyak berpikir. Mile memandang Yakunan dan sedikit mengernyit, kamu benar-benar akan dihukum. Yakunan berkata dengan ringan, itu urusanku. Mile tiba-tiba berkata, Yakunan, atau kamu jangan ikut lagi aturan hukum bencana semacamnya. Yakunan perlahan menutup matanya, kamu pergi saja. Mile sedikit mengernyit, mereka ingin memberimu hukuman. Yakunan memelototi Mile, jika kamu tidak pergi sekarang, saat wanita itu menguras kekuatan aturan hukum bencanaku, dia akan datang ke sini lagi, saat itu, kamu sama sekali bukan tandingannya. Dan juga, aku sudah bisa merasakan pengatur ketertiban alam semesta sudah bergegas kemari. Paling lama setengah jam sudah muncul di sini. Mile berkata dengan suara dalam, kita pergi bersama. Yakunan berkata dengan marah, pergi apaan? Aku adalah pelindung aturan hukum bencana, tugasku adalah melindungi aturan hukum bencana dan Aula Dewa Alam Semesta. Mile juga menjadi marah, mereka ingin menghukummu. Yakunan memelototi Mile, aku melakukan kesalahan dan pantas dihukum. Mile berkata dengan marah, apaan seharusnya? Ayo pergi bersama. Yakunan menatap Mile, matanya penuh amarah, kamu hanya tahu pergi, mau pergi kemana?
Apa kamu tahu jika aku mengikutimu, saat itu yang datang bukan hanya belatimu sendirian. Akan ada pelindung aturan hukum yang lebih kuat datang bersama. Milei berteriak dengan marah, aku tidak takut. Dada Yakunan naik turun karena marah, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, bajingan, aku menyelamatkanmu, karena aku tidak ingin berutang apapun padamu, serius, aku tidak punya maksud lain. Dan, aku masih musuhmu, apakah kamu mengerti? Milei memandang Yakunan dan berkata dengan marah, kamu menyelamatkanku dengan kekuatan aturan hukum bencana. Tindakan ini, sama dengan mengkhianati aturan hukum bencana dan aula dewa alam semesta, mereka tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Yakunan menatap lurus ke arah Milei, ini pilihanku. Milei menggelengkan kepala dan hendak berbicara, saat ini Yakunan berkata lagi, pergilah. Kekuatan aturan hukum bencanaku sudah mulai menghilang perlahan. Begitu kekuatan aturan hukum bencana hilang sepenuhnya, wanita itu akan segera kembali. Dan para penegak hukum alam semesta itu semakin dekat ke sini. Jika tidak pergi sekarang, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Milei berkata dengan suara dalam, kamu tetap di sini, belatimu akan membunuhmu. Yakunan melihat ke ujung langit, dan berkata dengan ringan, tidak akan. Milei sedikit mengernyit, kenapa? Yakunan tiba-tiba memelototi Milei, bisa tidak jangan begitu bertele-tele. Cepatlah pergi. Milei hendak berbicara, pada saat ini, Yakunan tiba-tiba melihat ke langit, saat berikutnya, dia meraih kerah Milei dan berkata dengan marah, dasar bodoh. Kamu tidak bisa pergi lagi sekarang. Saat suaranya jatuh, ruang hampa di langit tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, seseorang berjubah hitam keluar sambil membawa tongkat. Di belakang orang berjubah hitam itu, ada 12 orang berbaju hitam, di pinggang 12 orang berbaju hitam ini semuanya tergantung pisau panjang. Semua 12 orang memakai topeng, tidak bisa melihat wajah asli. Penegak hukum alam semesta. 12 orang berdiri di sana, tidak ada aura, seolah-olah mereka tidak ada. Orang berjubah hitam yang memimpin itu langsung menatap Yakunan. Yakunan mengkhianati aula dewa, kami perintahkan untuk segera menangkapmu dan membawamu ke penjara dewa tanpa batas. Setelah suara itu jatuh, dia membuka telapak tangannya, rantai hitam pekat terbang keluar dari telapak tangannya, menunjuk langsung ke Yakunan. Yakunan tanpa ekspresi, tidak menunjukkan niat untuk melawan. Pada saat ini, Milei tiba-tiba berdiri di depannya, dia menebas dengan pedangnya. Boom! Rantai itu langsung terpotong. Orang berjubah hitam menatap Milei dan menyipitkan matanya sedikit, pendosa tubuh bencana. Milei berkata dengan muram, mau tangkap orang, apakah sudah bertanya padaku? Saat mengatakan itu, dia hendak menghunus pedangnya. Pada saat ini, Yakunan tiba-tiba berdiri di depannya. Dia menatap Milei, belatimu belum datang, kamu lari sekarang, masih ada kesempatan. Milei berkata dengan marah, aku tidak akan lari. Yakunan berkata dengan marah, ini urusanku, aku tidak ingin kamu urus. Milei tanpa ekspresi, melarikan diri atau tidak adalah urusanku, aku tidak ingin kamu urus. Yakunan memelototi Milei dengan marah, kamu. Pada saat itu, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, turunkan pendosa tubuh bencana. Suara itu jatuh, orang berbaju hitam tiba-tiba menghilang di langit. Sekilas permusuhan melintas di mata Milei, dia menebas pedang ke depan. Boom! Cahaya pedang meletus, orang berbaju hitam itu langsung ditebas mundur. Tetapi pada saat ini, sebilah pisau muncul di belakang lehernya tanpa suara. Kecepatannya sangat cepat hingga Milei tidak bisa mengelak sama sekali. Milei juga tidak memilih untuk menghindar, pedang langsung menusuk ke belakang.
Serangan mati bersama. Dia tidak punya pilihan lain. Namun orang berbaju hitam itu tidak memilih untuk mati bersamanya. Begitu dia menusuk balik dengan pedangnya, orang berbaju hitam itu langsung mundur. Puff! Miley menusuk udara dengan pedang ini. Namun, saat pedangnya menembus udara, sebilah pisau tiba-tiba menusuk langsung dari atas kepalanya. Koneksi sempurna. Miley langsung menggunakan domain pedang. Begitu domain pedang muncul, kecepatan bilah pisau langsung ditekan. Pada saat ini, Miley mundur 10 kali. Jaraknya beberapa kaki, tapi begitu dia berhenti, 12 cahaya pisau tiba-tiba masuk ke domain pedangnya. Boom! Domain pedangnya hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, ratusan bayangan muncul langsung di ruang hampa di depannya. Di antara ratusan bayangan, ada ratusan cahaya pisau. Miley perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan dengan cepat menghunus pedang. Pedang fana. Dalam sekejap, dia langsung melepas ratusan pedang. Semuanya pedang fana. Bum 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 bum. Di arena, cahaya pedang dan cahaya pisau hancur, dan Miley terus mundur ke belakang, dan di sekitarnya adalah cahaya pisau terus melintas. Suara robekan di ruang hampa tidak berhenti bergema. Saat ini, Yakunan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Guntur Dewa Merah Darah merobek arena. Boom! Ruang hampa di kejauhan langsung meledak. Pertempuran telah berhenti. Yakunan muncul di samping Miley. Saat ini, ada banyak luka tusukan di tubuh Miley, tetapi luka tusukan ini pulih dengan sangat cepat. Dan di kejauhan, kedua belas orang itu juga dipenuhi luka pedang. Di langit, tetua berjubah hitam menatap Yakunan. Pelindung, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yakunan mengabaikan tetua berjubah hitam. Dia menoleh ke arah Miley. Aku harus kembali. Miley menyeka darah dari sudut mulutnya. Kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu kembali. Yakunan menatap langsung ke arah Miley, tapi aku harus kembali. Aku melakukan kesalahan dan pantas dihukum oleh Aula Dewa. Miley memandang Yakunan, alasan mengapa kamu melakukan kesalahan karena kamu menyelamatkanku. Aku ikut andil dalam kesalahan ini. Yakunan menggelengkan kepalanya, kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda. Posisi berbeda. Miley diam. Dia adalah tubuh bencana, dan Yakunan adalah pelindung aturan hukum bencana, pelindung aula dewa alam semesta. Benar, mereka memiliki posisi yang berbeda. Yakunan hendak berbicara. Pada saat ini, tetua berjubah hitam di langit tiba-tiba berkata, bunuh. Bunuh. 12 pengatur ketertiban alam semesta hendak bergerak. Yakunan tiba-tiba berkata, Rama, lepaskan dia, aku akan kembali bersamamu. Tetua berjubah hitam yang bernama Rama menatap Yakunan. Pelindung, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Yakunan memandang Rama, jika kamu tidak membiarkannya pergi, aku akan bersatu dengannya. Takutnya kalian bukan lawan kami berdua. Rama terdiam, wajahnya sedikit jelek. Dia tahu kekuatan Yakunan. Jika bertarung, mereka 13 orang benar-benar bukan tandingan pelindung bencana. Bisa dikatakan jika Yakunan ingin membunuh mereka, itu benar-benar sangat sederhana. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa sebagian dari kekuatan Yakunan telah tersegel. Selain itu, dia juga tidak percaya bahwa Yakunan berani membunuh mereka. Jika benar-benar membunuh mereka, itu berarti pengkhianatan aturan hukum bencana dan aula dewa alam semesta. Yakunan menoleh ke arah Miley, jangan menyulitkan aku lagi. Kembali bersama mereka adalah pilihanku, karena aku diasuh oleh aturan hukum bencana. Aku tidak ingin melawannya, aku mohon padamu. Miley hendak berbicara, pada saat ini, guntur darah tiba-tiba jatuh dari langit.
Merasakan guntur darah, wajah Yakunan berubah sesaat, dia mendorong Mile, dan saat berikutnya, dia langsung dibombardir oleh guntur darah. Boom! Tubuh fisik Yakunan langsung hancur, jiwanya langsung tersapu oleh guntur dewa darah. Melihat pemandangan ini, Mile tertegun. Tidak jauh dari sana, Rama memberi sedikit hormat. Karena yang menyerang barusan adalah kekuatan aturan hukum bencana. Saat ini, Belatimu tiba-tiba muncul di arena. Dia melirik ke arena, lalu tertawa, dia sudah tamat. Mile memandang Belatimu, apa maksudmu? Belatimu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, dia telah dikirim ke penjara dewa tanpa batas, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Bersambung.